Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama membahas berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini. Apa saja yang menjadi berita hangat, apa saja yang menjadi isu-isu yang hari ini berkembang mungkin cukup meresahkan. Dan sama-sama kita akan coba meluruskan dan mengklarifikasi berita-berita yang lagi hangat ini. Apalagi soal Coach Sintayong. Kita akan saksikan. Ini adalah Pak Arya Sinulinga, jamin kontrak Sintayong aman. Kita akan sama-sama dengar dulu. Lagi sakit, jadi tolong mau banyak ini apa sih namanya, ini baru kemudian dari KFA-nya juga belum ada tuh resmi mengatakan bahwa dia tertarik sama Sintayong, ada gitu? Belum ada. Makanya gue ini banyak isu-isu, terlalu banyak isu yang nggak penting-penting gitu. Ketika kita ngomong kontrak bisnis kontrak apa ya, ketika udah mau tanda tangan berarti apa, klausul poin-poinnya udah beres, udah selesai diskusinya. Kecuali tadi Pak Erik bilang kontraknya masih berproses, itu berarti masih ada negosiasi dong. Ini udah selesai, tinggal tanda tangan kata Pak Erik kan. Ya udah, berarti poin-poinnya ini. Dan Pak Erik bilang ya kalau ada yang tertanya apa boleh buat, kan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi yang pasti dari sisi bisnis PSSI udah lakukan semua. Oke teman-teman, jadi istilahnya tekeng kontrak tersebut adalah final, adalah langkah final untuk seorang melakukan kontrak. Jadi berarti dia sudah mengerti poin-poinnya dan sudah menyetujui kontrak tersebut. Tinggal tanda tangan. Orang kok lagi sakit, kemudian menjadi pembahasan, menjadi ramai ya. Jadi fix ya. Jadi berita ini kita sama-sama closing mengatakan bahwa itu adalah isu yang mencoba untuk ya menggoyahkan kepercayaan Timnas Indonesia hari ini kepada Sintayong ya. Itu sebenarnya isu untuk merubah persepsi masyarakat Indonesia yang dulunya mendukung dan mencintai Sintayong. Mereka mulai berpikir pengkhianat nih, pengkhianat. Itu sebenarnya salah satu isu yang lumayan keras yang harus dibantahkan seperti ini ya. Dengan saya Bung Ropan, dan kali ini kita akan bicara soal Timnas U19 kita yang akan dipersiapkan ya untuk pagelaran Piala AFF U19 yang akan berlangsung di Surabaya ya, mungkin 17 sampai 29 Juli yang akan datang. Itu juga akan nantinya kemungkinan besar ya tampil di Piala AFF atau di Asian Cup pada November-Desember yang akan datang. Ini menarik bahwa Indonesia tidak melepas atau menurunkan pemain senior, tidak seperti biasanya, dan sekarang saatnya untuk bermain dengan tim muda. Ya, Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir baru-baru ini sudah mengatakan juga bahwa dia ingin ada regenerasi. Ini perlu tim untuk biar di semua level itu ada kesinambungan di semua tim. Jadi tidak seharusnya tim senior terus yang harus bermain, karena posisi tim senior itu lebih fokus untuk menghadapi putaran ketiga pra Piala Dunia Zona Asia pada September yang akan datang. Itu menjadi tugas utama dari pelatih kepala Sintayong, sehingga Sintayong itu harus betul-betul ada perhatian di sana. Sementara untuk Piala AFF atau Asian Cup ini itu menjadi fokus bagi Indra Safri, sudah dibagi, sehingga ini enak. Kalau STY juga harus menyiapkan tim tampil, katakan tim U23 tampil di Asian Cup juga, ini kan akan mungkin Pak Erik bilang tidak akan fokus. Jadi dia mau memang STY harus fokus membawa Indonesia ini terbang tinggi di putaran ketiga, karena tidak main-main. Kita sudah berada di putaran ketiga ini, harus kita berkonsentrasi penuh menyiapkan tim sebaik mungkin, serius mungkin, dengan mendapatkan pemain-pemain terbaik untuk bisa berlaga, karena lawan-lawan tidak mudah. Jadi untuk di Piala ASEAN atau AFF itu tidak menjadi prioritas utama di mata Ketua Umum PSSI. Jadi ya wajar tim lain juga untuk menampilkan dengan tim senior, silakan, kata Pak. Menurut Bung Toel, apa yang bisa dikritik dari Timnas Indonesia tadi malam? Bung Toel, loh, Bung Toel, loh, Bung Toel. Jawab pertanyaan saya, Bung. Cari apa dia? Bung Toel lagi nyari apa? Saya juga lagi nyari apa yang bisa dikritik dari timnas tadi malam. Waduh, udah terima aja kalau timnas di bawah Sintayong emang bagus. Jadi parodi ini seperti ilustrasi bahwa si Towel ini ya sekalipun nggak ada kesalahan, nggak ada yang harus dikritik,
dia akan terus mencari-cari kesalahan untuk dia menjadikan bahan untuk dikritik. Oke, kita baca ini ya. Orang terdekat Sintayong ini cerita. Sintayong 2 kali menangis meratapi kekalahan timnas Indonesia. Bagaimana ceritanya? Ya, kayaknya hanya status aja Coach Sintayong ini warga Korea Selatan. Tapi kalau hatinya ya terbeban dengan Indonesia. Hatinya itu ada di Indonesia, ada di pertumbuhan timnas Indonesia. Luar biasa Coach ini ya. Jadi tolonglah ya, kalian yang merupakan content creator FOMO yang baru sekarang membahas tentang timnas Indonesia, jangan berlebihan. Ya, dan saya harapkan teman-teman jangan juga terpancing untuk klik konten-konten tersebut. Ya, saya berani mengatakan mereka itu kurang ajar. Ya kan? Karena ini yang mengganggu sekarang. Sebab sekarang saya melihat sosial media nih, waduh, panas banget gitu. Karena banyak yang mulai berpikir nih, Sintayong tidak ingin kembali ke Indonesia karena ingin melatih timnas Korsel. Padahal kan belum ada kejelasan juga. Itu kan adalah pemberitaan dari media Korea Selatan, semacam spekulasi juga. Ya kan, sekarang ada gak pernyataan dari Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan bahwa mereka ingin mengontrak Sintayong? Kalau saya sih belum membacanya. Jika teman-teman ada membacanya, tolong berikan linknya. Ya, sampai konten ini dibuat, saya belum ada membacanya. Jadi tolonglah, jangan berspekulasi seperti itu, jadi membuat kita kesal juga gitu. Karena selama ini yang saya ikutin, Sintayong betah kok di Indonesia, gak ada masalah sama sekali. Bahkan ya kan, dia kemana-mana juga. Ya? Kita semua mencintai dia, oke lah kalau ada yang gak suka dengan dia, mungkin hanya 0,5%. Tapi kan 0,5% itu mau seberisik apapun gak ada pengaruhnya juga. Jadi saya teringat pepatah almarhum ibu saya yang mengatakan bahwa kalau tong itu kosong dan berisik, buang jauh-jauh. Kalau perlu kamu ke laut, kamu buang itu tong ke laut. Siapa tuh? Bung Toel kah? Guys, masih inget nggak sama pemain yang satu ini? Ya, Joel Kojo, pahlawan timnas Indonesia. Gara-gara gol dia, di Piala Asia kemarin kita lolos ke babak 16 besar. Terus kenapa nih, kok gue tiba-tiba ngomongin Joel Kojo lagi? Ternyata negaranya Joel Kojo, Kyrgyzstan, merupakan satu dari 3 tim yang baru pertama kali lolos ke babak final atau ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, guys. Nah, berbeda dengan Indonesia, walaupun mereka pertama kali lolos, mereka masuk pot ke-5 besok, guys. Nih, bersama China, Palestina, dan Kyrgyzstan berada di pot ke-5. Jadi, kemungkinan kita ketemu mereka bisa aja. Dan penentuannya akan ditentukan pada drawing 2 hari lagi. Kira-kira di pot 5 kita pengen ketemu siapa? Cina, Palestina, atau Kyrgyzstan? Komentarnya sikat. Guys, masih inget nggak sama pemain yang satu ini? Semoga komentarnya. Semoga di pot yang ke-1 Indonesia ketemu Iran aja ya. Jangan sampai Jepang atau Korsel. Aduh, ngeri-ngeri teman-teman ya. Ngeri-ngeri. Semoga nggak satu grup sama 2 ini ya. Aduh, Saudi Arabia keras juga, Uzbekistan keras juga ya. Semoga nggak ya, kita doakan. Mulai muncul. Bung Toel bongkar keanehan hak siar penyisihan Piala Dunia 2026. Kalazim event yang sama disiarkan 2 stasiun. Ada-ada aja. Bung Toel. Kabar buruk datang dari pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun. Namanya dicoret dari skuad FC Groningen untuk musim 2024-2025 bersama 2 pemain lainnya, Norden Musampa dan Liam van Gelderen. Pengumuman ini disampaikan manajer FC Groningen, Art Lengler. Ragnar dan 2 pemain lainnya tak masuk dalam rencana strategi pelatih Dick Lukian. Mereka sudah tak layak lagi untuk tim utama dan harus pergi, kata Art Lengler. Oratmangun dikontrak selama 3 musim di FC Groningen dari 2022. Musim pertamanya tampil 19 kali bersama FC Groningen. Musim lalu dipinjamkan ke Fortuna Sittard dan bermain 27 laga tanpa mencetak 1 gol pun. Ada 3 klub yang disebut-sebut akan menjadi pelabuhan baru Haji, yakni Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, dan bahkan Bali United. Sebenarnya bukan hanya Ragnar yang dikontraknya tak diperpanjang. Tom Haye masa baktinya bersama SC Heerenveen pun sudah selesai. Sempat dirumorkan akan bergabung dengan Como FC, klub yang baru promosi ke Serie A yang merupakan milik konglomerat Indonesia, tapi Como FC membantahnya. Disebut juga diminati Nice, klub anggota Ligue 1 Prancis. Belakangan dikaitkan dengan klub Eredivisie, yakni Next Breda dan ADO Den Haag.
atau tidak menutup kemungkinan ke klub Liga 1 Indonesia. Sementara itu, Saint Patinama gagal menyelamatkan KAS Leuven turun kasta dari Liga Pro Belgia setelah kalah 0-1 dari KV Kortrijk di playoff. Bukan mustahil, Sai pun akan mencari klub baru atau tetap bersama KAS Leuven musim depan dan akan bertemu Marcelino Ferdinand di Liga 2 Belgia. Semoga Ragnar Seandainya nanti di kontrak baru dikasih target yang lebih besar dan lebih berat itu udah siap belum? 타겟에 대해서는 뭐 크게 나는 걱정할 부분은 없고 일단 모든 것은 인도네시아 축구 발전에서 우리가 헌신할 것이고 그런 부분이 충족되면 타겟이 아무 큰 의미 없다. 그래서 그렇게 생각하고 있고 에릭 하이당하고도 이미 그런 부분에서는 충분히 얘기 다 했다. untuk targetnya Betul ya. Jika ini perkataan Coach Sintayong yang luar biasa ini, ya. Kalian, jika saya memenuhi syarat, maka target akan mengikuti. Jadi dia tidak peduli dengan target karena dia tahu ketika apa yang dia ajukan kepada Pak Erick Thohir agar supaya timnas ini memenuhi syarat, mempunyai kapasitas yang seperti yang dia mau, maka target itu akan mengikuti dan terbukti target-targetnya itu bahkan melewati ya. Guys, lagi rame banget nih biaya untuk melakukan sidang Martin Paes untuk mengupayakan membela timnas kita sebesar 32 miliar yang harus dibayar oleh PSSI. Dan bahkan netizen kita itu banyak yang komen segera melakukan gerakan patungan katanya. Menurut kalian patungan ini positif atau enggak nih gerakan untuk kemajuan timnas kita? Kalau gua sih menilai ya, seandainya memang ada lembaga yang kredibel yang bisa dipercaya untuk melakukan gerakan patungan ini untuk membantu agar Martin Paes bisa membela timnas, gua setuju aja sih bro. Ayolah ceban pertama atau 20 pertama gaskeun, asal memang lembaga tersebut kredibel. Tapi khawatir dan gue takutnya ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum ini untuk melakukan tindakan mengambil keuntungan pribadi. Akan tapi guys, saya akan berikan informasi bahwa PSSI sudah mengklarifikasi bahwa biaya 32 miliar untuk sidang Martin Paes ini di CAS itu bukan menjadi masalah. PSSI akan menyediakan dana tersebut. Jadi sudah diklarifikasi ya. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk melakukan donasi seperti itu. Tapi kalaupun perlu saya pikir berapa 20.000 satu orang capai itu lewat kalau misalnya rakyat Indonesia yang melakukan donasi teman-teman ya. Emang dikit supporter Indonesia semua penjuru Indonesia. Tapi sekali lagi ya, jika mungkin ada orang-orang yang mengatasnamakan bola dan meminta kalian untuk melakukan donasi, jangan. Karena harus ada seperti yang dikatakan abang tadi, akun yang kredibel agar supaya tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan. Akan tapi sekali lagi saya tegaskan sudah diwawancarai oleh anggota PSSI dan mengatakan bahwa bukan masalah 32 miliar ini. Yang penting Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia. Oke teman-teman semuanya ya. Jadi berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Vicky Bong pamit dulu. See you on next video guys and God bless. Bye guys.